Sahabat Shalom, saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Kita berjumpa di hari perhentian ini untuk kita mau beribadah bersama-sama. Saudara, kita tetap harus bersyukur saudara. Walaupun sementara kita belum bertemu, kita masih social distancing, kita tetap tinggal dulu sementara di rumah. Dan kalaupun kita keluar, kita tetap juga jaga jarak. Karena memang saudaraku, pola ini adalah merupakan sesuatu yang juga kebaikan buat kita saudara ya, di tengah-tengah pandemi 19 ini. Tetapi saudaraku, kita tetap dapat beribadah bersama-sama keluarga, bersama-sama dengan rekan-rekanmu yang bisa berkumpul beberapa orang saudara. Karena hari ini adalah harinya Elohim saudara. Semua 20 ayat yang ke-8, ingatlah hari Sabat untuk menguruskannya. Ya saudara, itu artinya kita harus mengingat bahwa Sabat ini adalah hari kekudusannya Bapa. Amin saudara, sehingga kita pun memutuskan sesuai dengan perintahnya. Ya saudaraku, bahwa pada hari yang ke-7 setelah hari Rishon, Seni, Selisi, Revi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Amin saudara. Jadi Yesua memang betul menggenapi Torah ya, dan dia bangkit lewat Sabat. Tetapi bukan berarti Sabat digantikan di hari lain saudara ya. Karena memang hari itu adalah hari di mana Bapak Yahweh mau bersekutu dengan kita. Amin. Mari saudaraku, kita memuji bersama-sama. Kita mencurahkan di hadapan Elohim Bapak Yahweh di dalam hati kita. Dan kita berterima kasih di hadapannya ya, bahwa dialah kekasih kita saudara. Sebab Engkau ya Adonai Yahweh kekasihku. Dia sebagai kekasih kita, kita sebagai mempelainya. Kita mencurahkan isi hati kita sebagai wujud penyembahan kita kepada Bapa ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Levaneka Eglibi, Urebe Vaneka Ahavati, Kiata Adonai Ahuvi. Levaneka Eglibi, Ahavati, Kiata Adonai Ahuvi. Ata Adonai Ahuvi, Ata Meri Rosi, Ata Yahweh kekasihku, Ata Adonai Ahuvi, Ata Merim Rosi. Engkau mengangkat kepalaku, Engkau ya Yahweh kekasihku, Kiata Adonai, Ata Adonai. Sebab Engkau Yahweh, Engkau Yahweh. Ahavati,
Saudaraku yang dikasihi Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Adonai kita, Yahweh, sesembahan kita, saudara, di dalam Yeshua HaMashiach. Kita bersyukur, saudara, karena pada hari ini, di Sabat ini, saudaraku, kita melanjutkan apa yang sudah diperkatakan dan dinyatakan oleh kehadiran Tuhan kita, Elohim kita yang ada di Samayim bagi Bani Israel. Saudaraku, Bani Israel adalah kekasih Elohim kita yang dijadikan satu, dientenkan menjadi satu lewat Yeshua HaMashiach. Itu artinya kita tidak meninggalkan dari manusia yang sudah ditetapkan sebagai pilihannya Bapa kita yang ada di Samayim. Kita bersyukur bahwa firman-Nya tidak pernah berubah, saudara. Perkataan Elohim, daftar Elohim tidak pernah berubah, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, kita akan masuk. Ya, di judul kita adalah tabernakel, saudara. Saudaraku, pada saat mereka sudah menerima Torah, menerima firman yang merupakan penuntun sebagai pelita di kakinya untuk melakukan langkah hidupnya dan sebagai terang dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Saudara, manusia menerima aturan, menerima suatu sebagai pemandu kehidupannya, yaitu firman Elohim. Di dalam Tehillim 119 ayat yang 105, firman, ya, perkataan Elohim itu menjadi pelita dan menjadi terang bagi setiap jalan kita. Yeshua menyatakan itu, saudara. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, seringkali kita mengatakan bahwa kita sedang bertabernakel dengan Elohim. Kita sedang bertabernakel dengan Bapa kita. Kita sedang bertabernakel dengan Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yeshua yang ada di tengah-tengah kita. Kita sedang bertabernakel. Apa arti dari tabernakel, saudara? Tabernakel memang berasal dari bahasa Inggris, saudara, ya. Dalam bahasa Indonesia menjadi tabernakel dalam tulisan yang berbeda saja, tapi tabernakel juga. Nah, saudaraku, tabernakel di dalam bahasa Latin tabernaculum. Tabernaculum artinya kemah, saudara. Nah, saudaraku, tabernaculum, kemah ini di dalam Elohim, di dalam Tuhan, menunjuk kepada kemah suci. Ya, saudara. Maka disebut tabernakel. Itu dalam bahasa Indonesia tabernakel. Kemah suci, saudaraku, atau tabernakel di dalam bahasa Ibrani disamakan dengan miskan. Miskan artinya bahwa tempat tinggal Elohim adalah tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Israel sejak masa mereka meninggalkan Misraim. Setelah peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Misraim, Mesir, saudara. Saudaraku, pada waktu kemarin kita merayakan Sabuat, ini masih berlanjut, saudara, bahwa Bapak juga ingin hadir bersama-sama di dalam Sumat 19, Sumat 20, bahkan Sumat 25 dan 26, saudaraku, bahwa Elohim Abba Yahweh hadir menjumpai Mose, Harun dan anak-anak Harun. Ya, tetapi mereka dibatasi, saudara. Ada ruang atau tempat-tempat yang khusus, dan Mose di tempat yang maha kudus. Saudaraku, kalau kita membaca di Sumat 25, maka pada waktu Mose dipanggil lagi oleh Elohim Abba Yahweh, saudaraku, Mose ada di dalam selimut, diselimuti awan selama 6 hari, saudara. Dan hari yang ke-7, Bapak Yahweh bertemu, Elohim Tuhan kita bertemu dengan Mose.
Ini juga merupakan suatu tanda Sabat, saudara. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kalau kita bicara miskan atau dalam bahasa Ibrani, saudara, miskan berkaitan dengan tinggal atau beristirahat atau menetap, merujuk kepada kehadiran Elohim yang tinggal dan menetap di satu tempat yang Bapa Yahweh izinkan, atau bisa dikatakan Zekina ataupun Zekina, berasal dari kata Ibrani yang sama dengan miskan. Dia hadir, dia tinggal tetap. Saudara-saudaraku, mari kita membaca dari Semot 25 ayat 1, 8 dan 9. Mari kita lihat. Semot 25 ayat 1, 8 dan 9, saudara. Kita lihat, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh Adonai kepada Mose dengan mengatakan, dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal, ataupun dalam bahasa Ibrani wisakanti, tinggal di tengah-tengah mereka. Aku akan tinggal di tengah-tengah mereka, wisakanti. Seperti segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya, saudara. Kalau kita rinci satu persatu panjang sekali, saudaraku. Tetapi melalui sharing kita pada hari Sabat ini, saudara, saya hanya ingin men-sharingkan tentang tabernakel itu sendiri, saudara. Jadi bukan perkakasnya, bukan kapan dibangunnya dan seterusnya, tetapi saya ingin lebih konsen, kita lebih fokus ke tabernakelnya, saudaraku. Di mana tabernakel tadi adalah tempat tinggal Elohim, dia beristirahat menetap dan menunjuk kepada kehadiran Elohim yang menetap. Ya, saudaraku, tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindahkan pada waktu itu sebelum masuk ke Kanaan, saudara. Sebelum akhirnya Salomo membangun suatu tempat yang langsung jadi dan tidak berubah, saudara, tidak dipindah-pindahkan. Nah, saudara-saudaraku, inisiatif untuk membuat tabernakel atau kemah suci ini, saudara, adalah gagasan daripada Elohim sendiri. Kalau saudara membaca dari Semot 25, maka Elohim memberikan material-materialnya, ukuran-ukurannya, bahan-bahannya seperti apa, semuanya adalah langsung dari Elohim kita atau Tuhan kita, saudara. Nah, saudaraku, untuk apa? Agar bangunan ini dibuat sesuai dengan kehendaknya Elohim. Kenapa, saudaraku? Karena bangunan ini atau tempat kemah suci ini nanti akan dihadiri oleh Elohim sendiri. Kalau saudara meneliti di dalam Semot 20 dan seterusnya sampai 25, bahwa Elohim hadir itu memiliki suatu kemuliaan yang luar biasa, kekudusan yang dahsyat yang luar biasa, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, untuk tempat ini, kemah suci ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Bapa izinkan terjadi, saudara-saudaraku. Seperti segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu mengenai pola tabernakel ini, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, selama perjalanan menuju ke tanah perjanjian di Kanaan, saudara, yang nantinya pada waktu masuk Kanaan dipimpin oleh Yosua dan Kaleb, saudaraku, maka kemah suci ini bisa dibongkar-bongkar, bongkar pasang dan seterusnya, saudara-saudaraku ya. Saudaraku, di sekeliling kemah suci tersebut dipagari, di mana di bagian kanan kiri terdapat pintu gerbang dan ada
dan di dalam memasuki kemah suci itu ada 3 bagian. Kita lihat saudaraku tentang kemah suci, saudaraku. Ini adalah kemah suci, saudara. Kita melihat kemah suci. Haleluya. Ya, kita lihat kemah sucinya, gambar kemah sucinya. Nah, saudara-saudaraku, ini saudaraku, ya, kemah suci ini saudaraku adalah kemah Mose, ya, kemah Mose atau kemah suci terdapat 7 peralatan utama, mulai dari pelataran, ruang kudus, ruang kados, hingga ruang maha kados. Ya, saudara, kita perhatikan, ini pelataran, ya, saudaraku, ini ruang kudus dan ruang maha kudus di sini. Ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, saudaraku, di dalam semua 26 ayat 33, saudaraku, mari kita melihat dalam semua atau Keluaran 26 ayat 33 dikatakan demikian. Dan haruslah engkau memasang tabir di bawah pengait-pengait itu, dan engkau harus membawa masuk tabut kesaksian itu ke sana, dan di bagian dalam tabir, dan tabir itu harus memisahkan bagimu antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara. Ruang maha kudus, ruang kudus, dan altar, saudaraku, ya. 7 perkakas yang dipersiapkan tadi, ya. Mulai dari dalamnya adalah tabut kesaksian, saudaraku, dan seterusnya peralatan-peralatan sampai ke altar, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, ini adalah merupakan aturan kehendaknya Elohim, Bapak kita, Elohim kita, Bapak Yahweh, saudara. Itulah sebabnya di dalam Ifrim 9 ayat 2 sampai 4, mari kita lihat. Ifrim atau Ibrani 9 2 sampai 4 dikatakan bahwa sebab tabernakel sudah dipersiapkan. Pertama, yang di dalamnya ada kaki pelita dan meja dan roti sajian. Bagian ini disebut ruang kudus, ya. Nah, yang di dalam bagian tabernakel yang ada di belakang tabir yang disebut ruang maha kudus, ya, ruang maha kudus, ya, saudara, yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang semuanya sisinya disalut dengan emas. Yang di dalamnya terdapat puli-puli dari emas yang berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, serta loh-loh perjanjian. Nah, saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, berarti ada ruang maha kudus, kudus, dan altar, saudara. Yang dikatakan di dalam semua 26 ayat 33 tadi, dan dikuatkan di dalam Brit Kadasa. Tadi dalam Torah di Brit Kadasa adalah dalam Ifrim 9 ayat 2 sampai 4 tadi, saudaraku, ya. Berarti ada ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, di dalam tabernakel kemah sucinya, saudara, bahwa yang pertama adalah pelataran. Di dalam pelataran ini ada mezbah untuk korban bakaran. Maka kita lihat dulu, ya, gambarnya tadi, saudaraku, ya. Ya, mari kita lihat lagi dulu, saudara. Oke, ya, oke. Nah, yang pertama adalah pelataran, ada mezbah, saudara. Ada mezbah, ya, ya, ada mezbah, saudaraku. Dan ada untuk korban bakaran, saudara, ya, untuk korban bakaran, dan tempat penyembelihan itu di sini, saudara, ya. Yang kedua, di ruang kudus di sini ada kandil dan pelita berkaki 7 atau 7 kaki dian, saudara. Dan ada meja roti sajian dan mezbah dupa. Setelah itu akan ada sebuah tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang kudus inilah imam besar yang hanya boleh masuk, saudaraku, ya. Ruang maha kudus itu setelah ruang kudus, saudara. Yang ketiga adalah ruang maha kudus. Di sinilah berada tabut perjanjian.
Itu tanda kehadiran Tuhan Elohim. Dan juga tempat disimpannya 2 loh batu berisi 10 perintahnya Elohim. Yang pada waktu Shavuot, waktu turunnya Torah, kita peringati saudara, sekaligus turunnya Ruach HaKodes. Ruang Maha Kudus ini hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Disinilah Elohim berbicara kepada imam besar. Ya saudaraku, seorang imam besar yang masuk ruang Maha Kudus, salah satunya kakinya diikat dengan bunyi gemerincing. Saudara, tujuannya untuk apa? Jikalau imam besar ini tidak memungkinkan untuk menikmati hadiratnya Bapak Yahweh karena keadaan dirinya dan yang tidak memungkinkan akan persiapan hidupnya dirinya, maka saudaraku, agar imam besar yang mati ini, saudaraku, jikalau sudah tidak bunyi lagi gemerincing tadi, saudaraku, maka dia ditarik, saudara, untuk dikeluarkan karena tidak ada yang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Artinya ruang Maha Kudus ini adalah tempat di mana hadirnya Elohim yang ingin bertemu dengan imam besar, hanya satu-satunya imam besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, di dalam Maaseh Shkilim ataupun Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 45, tabernakel kesaksian ada di antara para leluhur kita di padang gurun, seperti yang telah Elohim Bapak Yahweh perintahkan ketika berfirman kepada Mose agar membuatnya sesuai dengan wujud yang pernah dia lihat. Yang ketika mewarisinya, para leluhur kita pun mengusungnya masuk bersama Yosua ke dalam tanah milik bangsa-bangsa lain, yang telah Elohim singkirkan dari hadapan para leluhur kita sampai pada zamannya Daud, saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, inilah wujud daripada kehadiran Elohim yang ingin bersekutu dengan biji matanya, dengan mempelainya, tetapi tetap terbatas, saudaraku, yaitu harus diwakili oleh imam besar yang ditunjuk oleh Elohim, oleh Bapak Yahweh. Ya, pada saat Bapak hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, dan kemah suci ini setiap kali berpindah-pindah tempat sampai ke Kanaan, maka itu dibongkar dan dipasang kembali, tetapi sesuai dengan aturan ukuran semua yang sedang diizinkan oleh Bapak Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, pada waktu masuk ke Kanaan, saudara, maka kemah suci atau tabernakel ini dibuat oleh Salomo, ya, menjadi bait Elohim yang permanen, ya, yang tidak berpindah-pindah, yang pertama kali dibangun oleh bangsa Israel secara susunan sama dengan kemah suci tabernakel, kemah Mose, saudara, kemah suci yang dibuat oleh Mose, di mana terdiri juga dari 3, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, sekali lagi saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa Elohim sangat rindu untuk hadir. Elohim sangat ingin menyatakan kemuliaannya kepada manusia yang adalah wujud serupa segambar dengan Elohim. Walaupun manusia telah jatuh di dalam dosa, Elohim memberikan berinisiatif untuk menjumpai manusia di dalam kemuliaan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, pada waktu tabernakel atau kemah suci ini dinyatakan kehadiran Elohim, maka memang manusia terbatas, saudaraku, untuk tidak bisa menjumpai, bertemu dengan Elohim secara langsung, kecuali imam besar tadi, saudaraku. Dan pada waktu mereka menyatakan pendamaiannya dilakukan pada waktu hari raya Yom Kippur, saudara, 1 tahun sekali. Mereka untuk menyatakan berdamai dengan Elohim, ya. Dan ada korban darah yang diserahkan, korban binatang yang diserahkan bagi Elohim, dan Elohim memberikan pengampunan. Itu pun hanya 1 tahun sekali, saudara. Sementara saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, Elohim ingin supaya dia lebih dekat lagi dengan manusia secara utuh, dan Torahnya tetap berjalan menjadi
pedoman bagi setiap kehidupan perjalanan iman mereka, saudara. Itulah sebabnya Bapak Yahweh ingin menyatakan dirinya melalui siapa, saudaraku? Melalui Yeshua, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Galatiah ataupun dalam Galatia 4 ayat yang keempat, maka pada waktu genap waktunya Elohim mengirim putranya satu-satunya, yaitu Yeshua yang lahir di bawah Torah. Ya saudara, supaya dia mengirimkan roh putranya itu ke dalam hati kita, ya, yang menyebut ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, itulah sebabnya Yeshua yang kita sekarang hidup di dalam Yeshua, anugerah kasih karunia Yeshua, di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, saudaraku, mari kita lihat. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah ataupun kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota ataupun satu kire pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Itu artinya Torah kebenaran sebagai pengajaran Elohim tidak pernah akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Sampai titik koma tanda satupun tidak ada yang dirubah. Itu artinya kebenarannya tidak pernah berubah. Saudara, itu artinya bahwa apa yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada Mose untuk membuat kemah suci atau tabernakel ini pun tetap terjadi melalui Yeshua HaMashiach. Sehingga Yeshua katakan bahwa aku datang tidak membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapi Torah, saudara. Bagaimana cara dia menggenapi Torah, saudara? Di dalam Korintiah ataupun 2 Korintus 5 ayat 1, 4 dan 5, saudara, kita melihat. Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di Samayim, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab juga selagi berada di dalam tabernakel ini kita mengeluh karena dibebani, sebab kita tidak ingin bertelanjang melainkan berpakaian, supaya yang bisa mati dapat ditelan oleh kehidupan. Dan dia yang telah menempa kita untuk hal yang sama ini adalah Elohim, yang telah memberikan kepada kita jaminan ruah atau jaminan roh. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, Torahnya tidak dibatalkan, tapi Torahnya digenapi, disempurnakan. Yeshua yang datang lahir di bawah Torah, tetapi dia harus mati dan bangkit untuk menyatakan kuasa Torah lewat Ruh HaKodes. Sehingga tabernakel kemah suci ini, ya saudaraku, menyatakan kehadirannya Elohim lewat ruah. Amin. Bukan oleh tabernakel yang dibuat oleh tangan manusia, atau tabernakel yang sementara, yang tidak kekal. Tetapi ini menunjuk kepada suatu gambaran bahwa Torah yang menunjuk kepada kehadiran Elohim, saudaraku, ini tetap terjadi dalam kehidupan manusia lewat Yeshua, lewat Ruah HaKodes. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, itulah sebabnya, saudara-saudaraku, tabernakel kemah suci ini hadir dalam kehidupan manusia. Walaupun secara fisik, saudaraku, kita sebagai manusia, tetapi Ruah HaKodes yang memimpin manusia ini dapat menikmati kemah suci atau tabernakel itu melalui apa, saudara? HaMashiach yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang terbaik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih baik, lebih besar, dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu berarti bukan termasuk ciptaan. Artinya apa, saudara yang dikasih Bapak Yahweh? Bapak Yahweh ingin hadir dalam kehidupan kita lewat ruah, yaitu lewat kemah suci di dalam hidup kita, saudaraku. Yaitu tabernakel yang lebih besar,
Tidak terbatas dengan ukuran-ukuran yang merupakan standar ukuran sesuai juga dengan kehendaknya Elohim lagi, tetapi lebih disempurnakan. Itulah Yeshua tidak membatalkan Torah. Jadi kalau saudara bicara tentang tabernakel, saudara bicara tentang kemah suci kehadiran Yeshua, maka saudara harus bicara dulu. Dari awalnya memang Elohim memerintahkan Mose untuk membuat kemah suci. Dan inilah suatu gambaran kehadiran Elohim yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Atau Alpha Omega, atau Aleph Tau dalam bahasa huruf Ibrani, yang awal dan yang akhir. Dia sama. Elohim tetap hadir. Ya, di dalam Efesia ataupun Efesus 4 ayat 30 bahwa jangan kita mendukakan ruah, ya, dengan ketidakkudusan kita, dengan kesalahan kita, dengan kita melawan kehendaknya, maka kita mendukakan ruah. Artinya kita tidak menikmati ruang yang maha kudus itu, yang juga ada di dalam hati kita, saudara, yang dibuat lebih besar, lebih sempurna, bukan ciptaan yang dibuat oleh manusia. Tetapi gambaran itu harus ada, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, Elohim ingin menyempurnakan manusia. Elohim ingin Bapa di dalam Yeshua masih ingin berjumpa dengan manusia. Pada waktu Yeshua disalib, saudara, dan dikatakan sudah selesai, maka apa yang terjadi? Ya, tabir di bait suci antara ruang kudus dan ruang maha kudus, tabir itu terbelah dua, terbuka, saudara, dari atas sampai bawah, terbuka, terbelah, sehingga tidak ada lagi imam besar dan juga mereka umat Israel. Mereka bisa direct langsung bertemu dengan Elohim. Melalui apa? Melalui penggenapan Yeshua. Sehingga tabernakel atau kemah suci ini direct langsung menikmati perjumpaan kita dengan Elohim Abba Yahweh, Elohim yang ada di Samayim. Lewat apa? Lewat Ruach HaKodes. Maka Yesus mengirimkan Ruach HaKodes di dalam hati ataupun ke dalam jantung kita, karena di dalam hati ada jantung. Ya, ada orang mengatakan bahwa ke dalam jantung kita, ke dalam hati atau jantung kita, dan menyebut ya Abba ya Bapa. Tetapi harus lewat Yeshua, melalui Yeshua, saudara, karena dia adalah yang berasal dari Samayim. Aku dan Bapa adalah Eka. Aku dan Bapa adalah Esa, satu. Dan inilah yang dikatakan oleh Yeshua bahwa pada saat dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku, di dalam Ifrim 9 ayat 11-12 tadi, Hamasya datang sebagai imam besar yang tadi masuk ke ruang maha kudus tadi untuk hal-hal yang akan datang melalui tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh manusia. Jadi Yeshua menjadi imam besar yang pada waktu itu dari Harun dan anak-anaknya dan semua yang ditetapkan sebagai imam besar untuk mewakili umat Israel. Sekarang kita bisa langsung di dalam Yeshua. Itu artinya apa, saudaraku? Bapa Elohim kita tidak pernah berubah, saudara, di dalam keinginannya menjumpai manusia. Kemarin Yakub 4, ya saudaraku, ayat 8 saya sudah bagikan pada saudara sebelumnya bahwa mendekatlah kepada Elohim, maka Elohim akan mendekat. Tetapi inisiatif mendekat datang dari siapa? Ya, dari Elohim, Bapa Yahweh. Jadi dia memberikan anugerah kasih karunia untuk kita dapat menghampiri tahtanya. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu adalah karena anugerah kasih karunia-Nya. Dan itu bukan karena usaha kita. Itu adalah karena kita diberikan kekuatan untuk menghampirinya. Di dalam anugerah tabernakel atau kemah suci yang ada di dalam hati kita oleh Ruach HaKodes, saudara. Saudaraku, Yeshua masuk sekali dan untuk selama-lamanya. Itu artinya tidak ada lagi kematian yang kedua kali. Satu kali mati untuk selama-lamanya, untuk menyatakan hadiratnya dalam hidup kita. Tidak ada namanya kita sekali diselamatkan, kita bermain-main dengan dosa, maka kita pun juga akan diselamatkan lagi. Tidak seperti itu, saudara.
apa yang kita akan tabur akan kita tuai. Amin, saudara. Dan jangan sampai kita jadi menghujat Ruh HaKodes di dalam Efesus yang keempat, pasal yang keempat. Pada saat kita sudah mendukakan Ruh HaKodes, maka kita tetap mengeraskan hati. Lama-lama kita menghujat Ruh HaKodes, dan itulah dosa yang tidak bisa diampuni, kata firman. Karena Ruh HaKodes adalah ruahnya atau rohnya Elohim atau Yahweh, ruahnya Yeshua. Di dalam Yohanan 14 dan Yohanan 16, Yohanan 14 Yesus meminta Bapa, Yohanan 16 Yesus memerintahkan Roh Kudus atau Ruh HaKodes. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Pada waktu Bapa menyatakan di dalam Yesus menyatakan kepada Mose supaya mereka membuat kemah, artinya bahwa Elohim pun akan hadir dalam kehidupan kita, dan itu harus dinyatakan secara real, secara nyata dalam kehidupan manusia. Sehingga jika manusia dapat berdoa, dapat sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, itu adalah anugerah. Ini adalah bagian kita bertabernakel, kita memiliki kemah tabernakel yang kudus di dalam kuasa Ruh HaKodes, yang Bapa Yahweh dari sejak awal menginginkan untuk bertemu di dalam menyatakan hadiratnya, kemuliaannya. Amin, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Coba kita membuka dulu di dalam kitab Romiah 11 ayat 36. Romiah atau Roma 11 ayat 36. Kita akan lihat, saudara, ya. Nah, bahwa Bapa mengendaki ya, sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab semuanya dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi kalau kita dapat berdoa, kita datang kepada Bapa, itu karena Elohim dan oleh Elohim yang menggerakkan kita. Dan hanya kepada siapa? Kepada manusia? Tidak, kepada Elohim. Dialah segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagi Dialah kemuliaan itu. Inilah dinamakan kita sedang bertabernakel. Inilah kita sedang berkemah dalam kemah suci, Mishkan. Itu hadirat Bapa Yahweh menetap. Hadirat Bapa Yahweh tinggal dalam kehidupan manusia. Tidak berubah-ubah, saudara, karena Ruh HaKodes. Walaupun hati-hati, saudara, jangan sampai kita menjadi menghujat Ruh HaKodes pada waktu kita sudah mendukakan Ruh HaKodes. Dalam Kilahna ataupun dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, saudara. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari Samayim, dari surga, yang mengatakan, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dan Elohim Dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama-sama mereka sebagai Elohimnya. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak juga perkabungan atau ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, sebab hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Dan Elohim Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Dan Elohim Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Dan Dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alfa dan Omega, akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu. Dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Oh, dahsyat ya, saudara. Ya, barang siapa yang haus, aku akan memberikan dia dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan.
yaitu di Yerusalem baru. Pada waktu manusia dapat bertabernakel dan Elohim ada di tengah-tengah kehidupan manusia, siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu. Dan aku, Elohim, akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Dahsyat, saudara. Jadi inilah yang sedang dikehendaki Elohim, kita menjadi yang seperti kemarin saya katakan di dalam Romawi 12 ayat 1 dan 2. Kita menjadi bukan sekedar baik, saudara, hidup kita, tetapi kita juga menjadi berkenan dan akhirnya menjadi sempurna. Dan ini merupakan suatu perjuangan karena kita mengerjakan keselamatan di dalam Yesus. Jadi kehidupan orang yang beriman kepada Elohim adalah merupakan bentuk dia sedang bertabernakel dengan Elohim. Seperti tadi yang sejak kemah Mose dikatakan ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan altar. Tapi kita memiliki ruang yang Maha Kudus, direct, langsung bertemu dengan Elohim Bapa Yahweh lewat Ruah Kudus dalam Yeshua HaMashiach. Itulah sebab yang dikasihi Bapa Yahweh. Rabi Paul atau Rasul Paulus mengatakan di dalam Korintia Alef atau 1 Korintus 3, 16 dan 17, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim? Kamu adalah kemah suci itu. Kamu adalah tempat di mana miskan ataupun Elohim hadir. Dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat suci Elohim itu kudus. Kamulah itu, saudara. Itu artinya pada waktu penggenapan di dalam Yeshua HaMashiach lewat kemah suci Mose, lewat Salomo yang membangun dan dihancurkan oleh Nebukadnezar pada waktu di zaman Babylon menguasai Yerusalem, dan di zaman Nebukadnezar dibangun kembali sampai di hadiran Yeshua. Yeshua pada waktu hadir di muka bumi ini adalah bait suci yang kedua, saudara. Pada waktu mereka sedang berjualan menukar uang di depan bait suci itu, saudara, Yeshua marah, saudara. Karena ini adalah rumah Elohim. Dan Yeshua katakan, dalam 3 hari aku akan merobohkan, meruntuhkan, tetapi aku akan membangun kembali. Artinya apa, saudara-saudaraku? Oleh kekuatan Yeshua, dia sebagai Elohim yang memiliki bait suci itu, yang tinggal di dalamnya, akan dirobohkan oleh kematian dan kebangkitan Yeshua, tidak dalam bentuk fisik ciptaan manusia, dari bentuk ruah. Amin, saudara. Dan itu dinyatakan oleh Yeshua. Itu sebabnya sosok yang dikasih Bapa Yahweh, siapa yang menghancurkan tempat suci Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Seperti yang Yeshua marah itu di bait suci yang kedua itu, saudara. Ya. Dan dia menjungkir balikkan meja-meja, dan Yeshua marah. Ya. Jangan rumah doa, rumah di mana miskan, di mana Elohim hadir, menetap tinggal, jangan dipermainkan. Dan itu sekarang di mana, saudara? Di dalam hati kita, di dalam jantung kita, di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga Rabi Paul Rasul Paulus katakan, jangan mendukakan ruah. Itu artinya itu, saudaraku, kita sedang bertabernakel atau kita sedang ada di dalam kemah suci di dalam hati kita, hidup kita. Itulah sebabnya kita seringkali lason hara, ya, berprasangka buruk, berbicara satu dengan yang lainnya terhadap orang lain. Kalau orang lain salah, saudaraku, di sekitar saudara-saudara kita, ataupun ada pendeta atau gembala atau siapapun yang salah, doakan saja, saudara. Atau yang melayani Tuhan, yang membuat sesuatu salah, doakan saja, saudara. Jangan menghakimi. Karena jikalau mereka itu sungguh-sungguh kembali kepada Elohim, saudara menghakimi dan bertemu dengan Elohim, berhadapan dengan Elohim. Karena Ruh HaKodes bisa merubah seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, karena kita sedang bertabernakel dengan Elohim. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, tadi dalam ujian Ispo Levaneka et libi, kucurahkan di hadapanmu, di hatiku, ya, Ispo Levaneka et libi.
Ujian tadi menyatakan bahwa kita sedang bertabernakel. Indah saudara ya. Betul saudara kan pada waktu saudara sedang berdoa, ada pergumulan saudara menangis datang kepada Bapa, langsung ada kedamaian. Inilah kita sedang bertabernakel. Kita bisa langsung datang karena ada Yeshua yang telah menggenapi Torah, bukan membatalkan Torah, supaya tabernakel kemah suci Mose itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Dan kita berdoa sebelum kedatangan Yeshua, bait suci yang ketiga akan dibangun, saudara. Dan saudara kita akan tahu, ya, semuanya menjadi seperti dulu. Dan disitulah nanti Yesus akan datang untuk menyatakan dirinya adalah penyelamat, penebus untuk bangsa pilihannya, penyelamat bagi setiap kita yang digabungkan, dientengkan menjadi satu dengan umat pilihannya. Dia adalah kekasih kita. Leluhur kita adalah kekasih Elohim, kekasih Elohim. Kita diselamatkan oleh karena kekerasan hati mereka, sehingga bangsa-bangsa lain diselamatkan melalui Yeshua, sehingga membuat kita pun dapat bertabernakel, dapat berjumpa dengan Dia. Sesuatu harga yang luar biasa mahal, saudara. Jika kalau kita dapat melayani Elohim, mengasihi Elohim, menyatakan kebenarannya, melakukan firman-Nya, itu sesuatu harga yang luar biasa mahal. Karena semuanya diselesaikan lewat korban darah pendamaian Yeshua. Efrim 9 ayat 14 bisa dibuka. Efrim Ibrani 9 ayat yang ke-14, saudara. Mari kita lihat di dalam Efrim atau Ibrani 9 ayat yang ke-14, saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. 9 ayat 14. Oke. Betapa lebihnya darah Hamasya yang melalui ruah yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Artinya oleh darah Yeshua yang dikorbankan, dia menjadi imam besar yang masuk sekali untuk selama-lamanya, yang dibuat bukan dengan ciptaan manusia, dibuat dengan tangan manusia, tetapi dengan korban darah Yesus. Betapa mahalnya pelayanan persekutuan kasihmu, kasihku, kasih keluargamu kepada Elohim. Fode bevaneka ahafati. Dan aku berterima kasih di hadapanmu, hai kekasihku, Syi'ata Adonai Ahufi, sebab engkau Adonai Yod He Waw He adalah engkau Yahweh kekasih. Engkau Adonai, engkau adalah Yahweh kekasihku. Inilah suatu bentuk persekutuan yang indah, saudara. Bila ini menguatkan saudara, menguatkan saya di masa-masa kita sedang menghadapi kesulitan apapun, tetapi ketenangan, keteduhan di dalam hati kita selalu ada, saudara. Karena kita sedang bertabernakel, kita sedang beribadah, bersekutu, bertemu dengan Elohim secara langsung, saudara, lewat Ruh Kudus. Yang dikatakan sebab engkaulah Elohim Adonai, engkaulah Yahweh, engkaulah Adonai, engkaulah Yahweh. Amin, saudara. Saudara diberkati. Bila kita saling menguatkan, saling berdoa satu dengan yang lainnya, kita pujikan pujian sekali lagi menjadi penutup kita di Sabat ini. Kucurahkan di hadapanmu ya Elohimku, Esko levaneka and living Ode bevaneka ahavati Aha.
bersyukur kepadamu karena pada hari Sabat ini hati kami diteduhkan, di mana kami diingatkan bahwa sejak awal mulanya Bapa menghendaki supaya persekutuan dengan manusia itu terjadi. Dan setelah Bapa memberikan Torahnya, pengajarannya, Bapa juga ingin bertemu dan mereka bisa menikmati hadirat. Bapa memerintahkan Mose untuk membuat kemah suci. Dan pada waktu memasuki ke tanah Kanaan, maka Salomo membangun tempat suci tabernakel Bait Elohim ini menjadi sesuatu yang dipakai untuk menyembah Elohim Israel yang hidup, walaupun dihancurkan tetapi tetap dibangun kembali sampai pada saat nantinya, karena Yesus sudah datang. Yesus sudah menyatakan kebenaran itu lewat kuasa Ruh HaKodes. Dia telah mati dan bangkit supaya manusia dapat bertabernakel lewat kuasa Ruh HaKodes dalam hadirat Bapa. Espolefaneka at libi, biarlah kucurahkan di hadapanmu Bapa, di hatiku, dengan kami boleh datang kepadamu. Altah Merim Rosi, Engkau mengangkat kepalaku untuk dapat berjumpa dan menikmati hadirat. Kuatkan kami semua Bapa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi ini. Kami tetap menikmati hadirat-Mu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat kami. Dan ada saatnya jika Bapa sudah menghendaki semuanya berjalan di dalam kehadiran Ruh HaKodes, kami dapat berkumpul kembali di bumi seperti di sama ini. Kemuliaan bagimu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Di dalam nama Yeshua, Sang Mesias, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Sampai berjumpa lagi saudara-saudaraku. Haleluya, amin.